Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Maulidia Putri dari kelas 6B Pembelajaran Matematika Daring dengan NIM 20011105049. Tujuan video Zahra kali ini, di sini saya akan membahas terkait learning management software yang akan saya gunakan pada video kali ini. Nah, untuk yang pertama di sini saya memilih LMS yaitu Google Classroom. Nah, sebelum saya menggunakan Google Classroom ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk guru. Nah, di sini pertama-tama kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik Google Classroom atau kita klik login Google Classroom jika sudah memiliki akun. Jika belum, kita bisa klik sign Google Accounts Google Classroom. Nah, di sini kita klik aja yang ini. Nah, Google Classroom ini merupakan salah satu learning management software yang juga sudah digunakan oleh para guru pada saat proses pembelajaran daring ataupun luring juga saat ini masih suka digunakan dalam mengupload tugas, dalam mengerjakan latihan soal untuk siswa, dalam memberikan materi. Google Classroom ini sangat bermanfaat untuk guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom ini sendiri. Nah, di sini kelebihan dari Google Classroom ini yaitu yang pertama mobile friendly. Apa sih itu mobile friendly? Di sini Google Classroom ini sangat mobile friendly untuk para pemula. Mengapa demikian? Karena dapat kita ketahui bahwa aplikasi ini sangat mudah dan tentunya tidak sulit digunakan atau saat diakses. Nah, yang kedua di sini mengelola tugas dengan baik. Google Classroom ini juga dapat mengelola tugas dengan baik karena Google Classroom sendiri memiliki fitur yang mudah dalam memperlihatkan halaman yang menyediakan halaman tugas yang diberikan oleh guru. Google Classroom sendiri juga dapat membuat sebuah tugas maupun materi dalam bentuk dokumen, gambar, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga di sini kelebihannya itu file masuk ke Google Drive. Nah, seluruh file yang kita upload ke dalam Google Classroom ini otomatis sudah masuk ke Google Drive email kita. Nah, di situ kita bisa ngecek apa saja yang sudah kita berikan kepada siswa atau bahan ajar apa yang telah kita sampaikan kepada siswa. Nah, di sini yang keempat, yang terakhir di situ, memudahkan dalam meninjau tugas yang belum dikirim dan mudah melihat pengumuman yang diberikan oleh pengajar. Nah, di sini dengan menggunakan Google Classroom ini dapat meninjau kembali file tugas yang belum dikirim. Nah, kita di sini bisa ngecek juga file ini sudah dikirim atau belum. Nah, di sini sehingga kita tidak perlu takut apabila terjadi salah kirim tugas karena kita bisa mengeceknya terlebih dahulu. Di situ ada fitur edit, ada fitur hapus. Nah, yang selanjutnya tadi mudah melihat pengumuman yang diberikan pengajar. Keuntungan ini bagi siswa ini mudah melihat pengumuman yang diberikan oleh pengajar. Apabila siswa ini saat sebelum proses pembelajaran ingin melihat materi apa yang ingin disampaikan oleh guru atau sebelumnya guru telah menyampaikan ada materi yang ingin disampaikan sebelum proses pembelajaran, maka siswa ini bisa mengakses sebelum proses pembelajaran jika guru ini sudah upload gitu. Nah, kekurangannya di sini Google Classroom ini tampilannya terlalu sederhana dan kurang menarik. Memang tampilan Google Classroom ini, terkesan, kurang menarik bagi siswa, namun fitur-fiturnya ini yang bisa membantu dalam proses pembelajaran. Jadi memudahkan guru untuk, melakukan proses pembelajaran secara daring sih, lebih utamanya gitu. Nah, yang kedua di sini file menjadi error apabila Google Drive penuh. Jadi, aplikasi ini ada keterkaitannya dengan Google Drive yang kita gunakan. Jika Google Drive ini sudah penuh, nah itu akan berpengaruh kepada akun Google Classroom ini karena otomatis tugasnya mungkin tidak bisa diupload karena Google Drive-nya sudah memenuhi kapasitas. Nah, yang ketiga di sini waktu dalam mengirim tugas dapat diatur dengan bebas. Jadi siswa di sini, walaupun bisa melihat waktu tugas yang diberikan siswa,
tugas yang diberikan guru, maaf. Di sini siswa juga bisa mengedit waktu dalam pengumpulannya. Nah, berikut tadi kelebihan dan kekurangan dari LMS ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengimplementasikan materi ajar pada LMS. Nah, di sini yang pertama kita kan tadi sudah login Google Classroom, kemudian kita klik tanda plus di sebelah kanan atas. Nah, di sini bisa terlihat gabung kelas atau buat kelas. Nah, untuk gabung kelas ini untuk siswa, nah buat kelas ini untuk para pengajar. Nah, di sini karena saya menjelaskan tutorial untuk pengajar, jadi di sini kita buat kelas. Nah, di sini kita klik kemudian lanjutkan. Nah, di sini nama kelas kita isi dengan nama kelas kita, kemudian bagian ini juga opsional, jadi kita bisa isi atau tidak. Nah, untuk mata pelajaran supaya lebih rinci, nama tempatnya gitu, jadi kita bisa menambahkan, misal dengan kelas 6A matematika gitu, jadi mata pelajarannya kita ikut sertakan ke sini. Nah, untuk ruangannya juga ini opsional, kalau ingin lebih detail boleh ditambahkan. Nah, kita bisa langsung klik buat, karena di sini saya telah membuat kelasnya, jadi kita bisa langsung lihat ke dalam tampilan kelas 6A matematika ini. Nah, di sini, selanjutnya, saya sudah mengupload untuk yang pertama sebelum proses pembelajaran saya memberikan video dari YouTube supaya siswa ini telah mempelajarinya di rumah terlebih dahulu. Jadi supaya pada proses pembelajaran siswa sudah sedikit paham. Nah, di sini saya telah mengupload eh, pembahasan terkait apa sih materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, di sini kita jelaskan bahwa akan membahas persamaan fungsi kuadrat untuk kelas 9. Nah, di sini nantinya akan dibahas pada pertemuan pertama. Nah, di sini materi ajarnya sebelum proses pembelajaran juga telah saya upload. Di sini materi ajar dari persamaan dan fungsi kuadrat juga di-upload di sini. Jadi, setelah proses pembelajaran siswa masih bisa akses materinya supaya bisa dibuat untuk belajar di rumah gitu. Nah, caranya itu, sebenarnya kita tinggal klik yang ini, umumkan sesuatu ke kelas Anda. Nah, kita di sini tinggal tambahkan keterangannya, kemudian kita tinggal pilih opsinya mau melalui Google Drive, atau mau melalui YouTube, atau melalui file yang kita punya, atau melalui link yang telah kita dapatkan gitu. Ini kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, karena di sini saya menggunakan file dari yang telah saya buat, jadi di sini saya upload dari file yang telah saya buat. Nah, kalau untuk yang bawahnya ini saya mengambil dari YouTube, jadi saya tinggal salin linknya ke sini, nanti otomatis sudah terlihat video yang ingin ditonton oleh siswa. Nah, di sini tidak lupa setelah proses pembelajaran guru memberikan tugas dalam akhir pertemuan. Di sini tugas pertemuan pertama jadi dikerjakan setelah proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini, kita bisa melihat, oh siswanya di sini sudah berapa yang mengerjakan. Nah, di sini diserahkan kepada siswa sudah. Nah, kemudian kita lihat, berapa siswa yang sudah mengerjakan. Karena di sini belum ada yang mengerjakan, jadi di sini tampilannya belum ada yang mengerjakan. Nah, berikut tampilannya. Nah, kalau untuk misal kita mau mengadakan suatu kuis pada akhir pertemuan, kita bisa menggunakan LMS ini juga, karena di sini sudah ada fiturnya. Nah, kita tinggal back ke halaman yang utama, terus kita klik yang tugas kelas. Nah, di sini kita bisa klik buat. Nah, di sini ada pilihannya, ada tugas kuis, ada pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan atau topik. Nah, di sini kita tinggal pilih fitur mana yang ingin kita gunakan untuk tugas pengambilan nilai kepada siswa. Nah, misalnya kita di sini mau pakai fitur tugas kuis. Nah, di sini tinggal kita buat saja. Nah, di sini kita tinggal klik blank kuisnya, atau di sini boleh ditambahkan keterangan. Di sini kita tinggal blank kuis, kita klik. Kemudian di sini kita kasih keterangan misalkan untuk
persamaan fungsi kuadrat. Di sini bisa kita kasih nama persamaan fungsi kuadrat. Nah, di sini udah otomatis. Nah, jika misalkan di sini mau kita tulis nama di sini sebelum mereka mengerjakan, kita berikan opsi nama dulu supaya kita tahu siapa yang mengerjakan dan kelasnya. Dan di sini kita klik plus supaya tambah ini baru, halaman baru. Nah, di sini kita klik kelas. Nah, di sini juga ada pilihannya. Di sini bisa diisi pilihan ganda atau jawaban singkat atau kotak centang atau paragraf. Nah, di sini kita bisa pilih. Kalau untuk nama ya berarti jawaban singkat ya. Nah, berarti di sini jawaban singkat. Nah, untuk kelas di sini misalnya kita pakai pilihan ganda. Di sini ada 9A, terus ada 9B dan seterusnya 9C. Nah, di sini ya selanjutnya kita tinggal input soal-soal yang telah kita buat ke dalam sini. Setelah itu kita bagikan kepada siswa. Kita tinggal salin linknya kepada siswa. Kemudian nanti otomatis siswa sudah bisa mengakses. Nah, otomatis dari tugas yang telah kita berikan ini kita bisa langsung lihat jawabannya siapa yang sudah menjawab. Dan di sini otomatis terlihat di link ke spreadsheet ini. Di sini namanya siapa yang telah mengisi kelas dan berbagai jawaban yang mereka telah isi ini otomatis muncul ke sini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita misalkan sudah selesai menugaskan, kemudian nilai juga kita bisa langsung lihat di sini nilai siswa setiap pertemuan dan kita tinggal menginput ini data ini ke Excel. Mungkin cukup sekian video tutorial dari Learning Management Software yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.